Selamat pagi sahabat uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program Pendidikan Finansial Uang Anda. Persembahan City PK dan City Foundation bagi masyarakat Indonesia. Nah sahabat uang Anda, berbagai bencana alam yang terjadi di awal tahun 2014 ini seakan mengingatkan kita untuk melakukan proteksi terhadap diri dan harta yang kita miliki. Kita tidak pernah tahu kapan musibah itu terjadi dan seberapa besar dampak yang diakibatkan. Salah satu solusi untuk melindungi diri dan harta yang dimiliki yaitu dengan memiliki asuransi. Berasuransi berarti melimpahkan resiko kerugian finansial yang seharusnya ditanggung oleh keluarga atau diri sendiri kepada perusahaan asuransi. Bila terjadi resiko kecelakaan, sakit, atau cacat tetap total atau meninggal dunia. Nah, permasalahannya saat ini sebagian masyarakat masih banyak yang antipati bila mendengar kata asuransi. Stigma negatif mengenai asuransi muncul karena adanya pengalaman buruk pelayanan asuransi yang pernah dialami oleh pribadi ataupun dari orang lain. Topik kesadaran berasuransi masyarakat inilah yang akan dibahas selama setengah jam ke depan di program Uang Anda pagi ini di stasiun kesayangan kita bersama TVRI. Nah sahabat Uang Anda, saat ini di studio Uang Anda sudah hadir narasumber kita, Bapak Arman Furhad, Insurance Business Head dari Citibank Indonesia. Selamat pagi Pak Arman. Pagi Mbak Rina. Ya Pak Arman, kita akan langsung aja nih ke pertanyaan. Pak Arman, bagaimana melihat kondisi umum kesadaran bermasyarakat, kondisi masyarakat saat ini? Ya, menurut saya saat ini buat kesadaran masyarakat ini mengenai asuransi agak rendah Mbak ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat tidak banyak masyarakat membeli asuransi, datang ke kantor asuransi membeli asuransi. Banyak kan mereka membeli melalui ditawarkan. Tidak seperti bank, sekarang mereka kan datang ke bank untuk kantor bank untuk membeli produk bank. Jadi memang menurut saya masih agak rendah, ya belum banyak. Tapi kalau lihat dari jumlah preminya itu memang meningkat sangat pesat, sekitar 20% setiap tahunnya. Tapi kalau dilihat dari jumlah pemegang polisnya itu tidak tumbuh. Jadi orang-orang itu saja yang membeli asuransi. Jadi orangnya sama itu aja tapi preminya meningkat gitu ya Betul. Pak? Jadi sekarang ini memang ada sekitar 44 juta ya pemegang asuransi dari seluruh populasi penduduk Indonesia. Tapi dari situ pun juga hanya seperempatnya memang yang individual perorangan, sekitar 11 juta. Jadi memang masih sangat rendah sekali, 4,5% daripada total populasi penduduk Indonesia. Nah peningkatan yang barusan disebutkan, apakah sesuai dengan pertumbuhan industri asuransi saat ini? Iya, memang kalau lihat dari tadi seperti saya jelaskan tadi, memang kalau dari sisi preminya meningkat cukup signifikan. Hanya jumlah pemegang polisnya tidak bertambah banyak gitu. Jadi memang hanya itu saja yang beli asuransi. Lalu bagaimana menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh pelaku industri asuransi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berasuransi? Saya rasa yang paling penting adalah edukasi, karena dengan adanya edukasi kita bisa memberikan pandangan-pandangan buat mereka bahwa pentingnya asuransi tersebut. Dan juga edukasi ini banyak dilakukan banyak hal sih, tentunya dengan menambahkan jumlah agen pemasaran di pasar ya untuk menjual asuransi, sehingga itu membuat jadi kesadaran asuransi bertumbuh dengan baik gitu. Jadi selain dia menjual, agen asuransi juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul, tentunya agen asuransi yang berlisensi ya. Jadi artinya mereka yang mengetahui produk-produknya dengan bisa menjual dengan baik sesuai dengan kaedah yang diinginkan. Nah kalau dari segi regulasi, apa sih peran yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan peserta asuransi ini? Saya rasa sama juga ya, jadi mungkin faktor edukasi sangat penting sekali, itu tidak hanya dilakukan oleh pelaku bisnis tapi juga oleh OJK saat dalam hal ini. Dan menurut saya banyak hal yang sudah dilakukan oleh OJK juga, salah satunya adalah memperkenalkan mengenai asuransi mikro ya. Tujuannya juga itu untuk menambah jumlah populasi pembeli daripada asuransi. Dan memang di samping itu juga perlu sekali untuk diberikan regulasi yang baik, sehingga membuat jadi lebih banyak lagi orang yang mengerti mengenai asuransi, pentingnya asuransi tersebut. Dan juga supaya diatur dengan baik sehingga tidak ada kesalahan dalam menjual asuransi tersebut. Saya rasa sudah sangat baik sekali sih dukungan daripada OJK untuk memberikan ini. Edukasi ya. Edukasi, betul. Edukasi. Nah Pak, sekarang ini kan baru saja dilaunchingkan tentang BPJS Kesehatan di awal 2014 ini. Apakah dengan adanya BPJS Kesehatan ini merupakan ancaman bagi industri asuransi lokal? Saya rasa tidak ya, karena BPJS ini kan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini sebenarnya adalah dulunya kan Askes ya. Askes ya. Asuransi Kesehatan ini kan program pemerintah yang memang diluncurkan awal tahun ini, dan itu nantinya akan wajib untuk dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing yang
tinggal lebih dari 6 bulan di Indonesia. Ya saya rasa dengan adanya himbauan ini supaya mempunyai menjadi anggota BPJS ini membuat jadi semua bisa tercover asuransinya. Dan ini baik sekali, kenapa? Karena akan menimbulkan edukasi juga bahwa ternyata ini semua mempunyai asuransi semuanya. Jadi saya rasa ini tidak menjadi suatu ancaman, bahkan memberikan suatu efek yang baik sehingga semua orang sadar akan pentingnya asuransi kesehatan. Jadi menurut saya ini justru membantu pelaku bisnis untuk bisa menjual dengan lebih baik lagi. Oke. Nah, baiklah Pak Arman, pada segmen berikutnya kita akan mempersilahkan sahabat uang Anda untuk ikut berdiskusi di pagi ini. Pemilihan umum ini menyapa kita, ayo song-song dengan gembira. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Adat, budaya, kekayaan alam yang kita miliki, dan panorama keindahan tempat-tempat wisata di seantero Nusantara juga menghadirkan paparan para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Negeri Indonesia, Senin hingga Jumat pukul 8 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Saatnya saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, mohon mengecilkan volume televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk dan nama perusahaan. Dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda kendali di tangan Anda. Nah, sahabat uang Anda, sambil menunggu telepon masuk, saya ingin kembali bertanya kepada narasumber kita pagi ini. Pak Arman, bagaimana Bapak melihat kondisi persaingan antara perusahaan asuransi multinasional dan asuransi lokal? Kalau kita lihat dari jumlah kontribusi daripada polisnya, preminya ya Mbak, memang yang asuransi asing ini masih mendominasi daripada pembelian ini ya, premi. 80% daripada total premi dikontribusikan oleh asuransi daripada yang ini ya, joint venture company ya. Oh, dari joint venture ya. Jadi memang perbandingannya sangat signifikan. 80% lebih ya. Nah, satu lagi nih yang ada yang mau ditanyakan, apa sih yang dimaksud asuransi mikro? Sebenarnya asuransi mikro ini adalah asuransi yang ditujukan kepada nasabah berpenghasilan ataupun masyarakat berpenghasilan rendah. Itu di bawah 2,5 juta rupiah per bulan penghasilannya. Yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan ini yang basic needs sih, ada perlindungan yang basic untuk pengusaha keuangan mereka. Jadi ini supaya buat nasabah ini sih yang berpenghasilan rendah. Dan jumlahnya juga ini ya nggak besar, jadi preminya sampai dengan 50 juta. Dan ini ya. Kita angkat teleponnya dulu ya Pak ya. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo. Iya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dengan Ibu Yeni dari Palembang. Iya, silakan Ibu. Saya adalah orang yang sangat menyukai asuransi, Ibu. Iya. Dari sebelum anak saya lahir, saya sudah ikut asuransi. Seluruh keluarga saya masukkan asuransi. Iya. Namun saya merasa kecewa. Pada waktu itu saya membayar premi secara rutin. Namun dari oknum salesnya, kali marketingnya ya, itu tidak membayarkan kepada asuransi tersebut. Oke. Lalu kedua, yang baru-baru ini terjadi, asuransi yang saya masukin itu ternyata pilot. Ya. Dan untuk pengurusan pencairan dananya itu sangat sulit sekali. Makanya kemungkinan sampai saat ini saya trauma dengan yang namanya asuransi. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Ibu Yeni di Palembang. Kenapa ada 2 pertanyaan nih dari Ibu Yeni. Yang pertama, dia merasa kecewa karena preminya tidak disetorkan oleh agen penjual. Yang kedua tadi perusahaan asuransinya pilot. Ya, selamat pagi Ibu Yeni dari Palembang.
Jadi memang sebaiknya kalau membayar premi langsung ditujukan pada perusahaan asuransi sendiri, dan sekarang sudah diberikan kemudahan juga untuk bayar asuransi melalui kartu kredit. Jadi setiap bulannya itu bisa dipotong dari kartu kredit, Bu. Jadi sebenarnya sangat convenience, sangat nyaman untuk nasabah juga, dan bisa mengurangi kemungkinan adanya tindakan-tindakan yang tidak patut daripada agent tersebut. Nah, mengenai pemilihan ini, Bu, ya, pilot tadi, Bu, ya. Jadi memang sebaiknya memilih perusahaan asuransi itu berdasarkan ini, Bu, berdasarkan reputasinya. Jadi biasanya itu kita dari OJK mewajibkan setiap perusahaan asuransi itu mempunyai risk based capital itu paling dikit 120%. Yaitu sebenarnya paling penting sekali untuk itu digunakan untuk nantinya untuk membayar kalau adanya klaim. Jadi sebaiknya memilih perusahaan asuransi dengan RBC itu ya di atas 120%. Makin besar makin baik, artinya mereka makin mempunyai kemampuan untuk membayar polis jika ada masalah di kemudian harinya. Terima kasih atas jawabannya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dengan Darmawan, Bu, di Jakarta. Ya, silakan pertanyaannya. Iya, gini, Bu. Ini selama ini kan banyak sekali asuransi yang menawarkan perihal jasa untuk kalau kendaraan, mungkin bagi orang yang tidak tahu manfaat asuransi, mungkin bisa lebih cepat tahu. Iya. Tapi sekarang kalau untuk berupa asuransi jiwa, ya, itu dari segi agama, apakah sudah dibenarkan? Nah, ini banyak sekali orang yang ragu di sana, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah asuransi jiwa ini dibenarkan oleh agama? Yang dimaksud Bapak agamanya, agama apa saja gitu ya, Pak ya? Nah, itu pertanyaannya tuh, Pak. Iya. Sebenarnya ya mungkin saya, karena kebetulan saya bukan beragama Islam ya, Mbak. Mungkin jadi saya kurang tahu mengenai ini ya, mengenai apakah dibolehkan atau tidak. Ya, tapi sebenarnya asuransi ini adalah penting sekali untuk supaya menanggulangi adanya kemungkinan resiko-resiko yang timbul yang tidak terduga, sehingga memang supaya keluarga dapat terproteksi juga sih. Jadi mungkin kalau bisa dibantu mungkin ini, Pak. Iya. Nah, untuk Pak Darmawan saya akan membantu menjawabnya. Apabila Bapak masih meragukan, belilah asuransi syariah. Asuransi syariah itu adalah yang sudah diizinkan atau diberikan izin oleh MUI. Nah, itu jawaban untuk Pak Darmawan. Nah, Pak, tadi saya masih tertarik nih sama asuransi yang pilot tadi. Ini bagi orang-orang yang mengalami asuransi pilot, itu kemana sih dia harus dibantu gitu untuk mendapatkan klaimnya? Ya, sebenarnya kalau... Tapi ada telepon, kita angkat teleponnya lagi ya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, dari mana dan dengan siapa? Ini dari Pak Bambang di Banjarmasin, Bu. Iya, silakan Pak Bambang, pertanyaannya. Begini, Bu, ada beberapa asuransi yang cukup baik gitu, Bu, ya. Menurut saya gitu, Bu. Saya memberikan masukan gitu, Bu, ya. Ada ibu siapa tadi yang di mana tadi ya? Kalau bisa, kalau mau ngambil asuransi yang qualified gitu ya, yang seperti yang BUMN gitu, Bu, itu sangat menjamin gitu, Bu, ya, untuk kelangsungan masa depan asuransi ibu tadi gitu. Baik Pak Bambang, adakah jadi ada beberapa Halo Pak Bambang. Ya, Bu. Halo Pak, adakah pertanyaan dari Bapak? Terima kasih atas masukannya. Ini cuma masukan aja, Bu, untuk ibu tadi. Sekarang asuransi kan semakin maju gitu, Bu, ya. Iya. Jadi untuk pembayaran preminya itu sekarang bisa melalui auto debit gitu, Bu, ya. Betul. Auto debit gitu. Jadi auto debit ada beberapa bank yang sudah ditunjuk gitu, Bu. Nah, jadi kalau bisa memilih asuransi yang cukup baik, yang BUMN lah gitu, Bu. Ya, jadi baik. untuk menjamin kelangsungannya lebih baik gitu, Bu. Iya, baik, terima kasih atas masukannya untuk Pak Bambang. Nah, Pak, tadi ada beberapa masukan. Memangnya sekarang kan sebenarnya udah lebih banyak kemajuan ya daripada yang sebelumnya. Dan ada juga nih yang bertanya nih, Pak, ya. Banyak produk tambahan atau rider pada asuransi. Gimana nih masyarakat bisa memilih dari produk-produk ini? Kalau tadi baru asuransi jiwanya aja nih tambahannya. Ya, sebenarnya ada sini kan produk-produk tambahan asuransi yang memang tidak dijual secara terpisah daripada produk basicnya. Jadi memang produk basicnya ini banyak sih, Mbak. Ada produk unit link, ada produk endowment juga, ataupun produk-produk whole life. Jadi memang
kita banyak sekali ada puluhan riders yang terkait pada produk tersebut yang memang tidak dijual terpisah. Misalkan riders berhubungan dengan kesehatan, bisa ada penyakit kritis, ada juga riders untuk berobat jalan, rawat inap. Jadi saya rasa harus dipilih sesuai dengan kebutuhan daripada nasabah juga untuk keperluannya apa. Ada juga riders yang baik juga adalah riders untuk waiver premium. Jadi kalau misalkan nanti ada yang membayar itu sakit ataupun meninggal, itu diteruskan oleh pembayaran diteruskan oleh perusahaan asuransi tersebut. Jadi ada banyak pilihan sih. Oh, ada banyak pilihannya. Kita angkat teleponnya dulu ya Pak ya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dengan Ibu Ana dari Palembang. Iya, silakan pertanyaannya Ibu Ana. Begini ya Bapak ya. Pas anak saya masih berumur dalam 0 tahun, ya, kami pernah memasukkan anak kami di asuransi di tempat kami. Terus begitu anak kami sudah tamat pendidikan TK, biasanya kan kalau kemarin katanya tamat TK kami mendapat uang apa itu kami gitu ya. Nah, pas kami mau pencairan susah sekali. Jadi kami berhenti, kami nggak meneruskan asuransi itu. Terus kami mau tanya cara pemilihan asuransi yang baik, yang tidak berkemungkinan pilot, terus pas pencairan kita nggak susah, itu yang gimana Pak? Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ana. Kita tampung dulu. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Iya, dari mana dan dengan siapa? Dari Tony Ibu. Iya. Ya. Silakan pertanyaannya Pak Sony. Saya ada sedikit curhat barangkali Bu ya. Ya. Berkaitan dengan peserta asuransi BPJS. Ya. Halo? Ya, silakan pertanyaannya. Iya, pertanyaannya. Sekarang ini kan asuransi Askes sudah bergabung ke BPJS. Ya. Kebetulan kita adalah penderita kronis, gitu ya. Kemarin itu dengan mudahnya kita mendapatkan fasilitas yang 3 bulanan, gitu ya, dengan mendapatkan obat secara kontinu. Tapi ketika sekarang ini bergabung dengan BPJS, kita mendapat kesulitan, Bu. Oke. Iya. Ya. Kesulitannya antara lain adalah sekarang ini kita mendapatkan obat bukan seperti biasanya yang per 1 bulan, tapi sekarang ini cuma mendapatkan 1 minggu obat yang kita dapat. Iya. Lalu pertanyaannya Pak, silakan. Oh, mohon maaf, sepertinya terputus. Ya. Tapi tadi pertanyaannya kayaknya setelah dari Askes pindah ke BPJS nih dapat obatnya jadi lebih sedikit nih Pak ternyata. Ya, setahu saya sih anggota Askes itu otomatis menjadi anggota BPJS. Jadi seharusnya tidak ada perubahan dan tentunya mengikuti pada program Askes yang lama ya. Hanya mungkin tujuannya BPJS ini adalah untuk mewajibkan semua masyarakat Indonesia itu memiliki kesehatan dengan mereka. Jadi satu hal yang saya rasa itu tujuannya untuk memperbesar coverage sih. Tapi mengenai programnya setahu saya adalah program yang diteruskan dari program Askes tersebut sih. Jadi sepertinya nih dari BPJS ini karena baru barangkali ya masih mungkin sosialisasi saja yang mungkin masih belum lancar. Tapi harusnya itu meneruskan program-program dari Pak Askes sendiri. Harusnya meneruskan ya. Yeah. Masih dalam penataan sepertinya ya. Baik. Nah ada pertanyaan nih Pak. Karena asuransi itu termasuk kebutuhan jangka panjang ya. Jadi berapa besar sih sebaiknya total premi yang dialokasikan terhadap penghasilan? Ya, banyak sih yang ini ya, banyak yang mempunyai pendapat berbeda-beda. Tapi pada dasarnya kalau penghasilan kita kan sebaiknya hanya dialokasikan 30% daripada itu untuk supaya akhirnya jangan sampai untuk bayar utang ya. Jadi pinjam-pinjaman dan sisanya mungkin sekitar 20% untuk tabungan dan juga sisanya 10% untuk asuransi. Jadi sebaiknya memang dialokasikan 10%. Ya, jadi 10% lah ya yang dialokasikan untuk dari penghasilan. Nah, tanpa terasa waktunya ternyata hampir habis. Sahabat Uang Anda, demikianlah episode kita hari ini. Kami menerima pertanyaan, kritik maupun saran dari semua sahabat Uang Anda. Silakan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda dengan like Facebook page di alamat Uang Anda.
Anda juga dapat follow kami di Twitter di @uanganda dan SMS ke 0812 9685 5679. Bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan paling menarik, akan kami kirimkan paket buku panduan pendidikan finansial persembahan Siti Peka dan Siti Foundation. Saya Rina Dewilina dan Pak Arman undur diri. Sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi, kembali lagi dalam Indonesia Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Happy Kuritman. Pengadilan Niaga Semarang memfasilitasi pelaksanaan lelang pabrik kertas Blabak, Semarang, Jawa Tengah. Kuasa hukum pabrik kertas Bob Hasan mempersoalkan lelang tersebut karena kurator yang mempilotkan pabrik sekaligus melaksanakan lelang terkesan memaksakan kehendak. Kuasa hukum pabrik kertas Blabak Semarang Bob Hasan mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu putusan Mahkamah Agung terkait tindakan kurator Muhammad Dipa yang mempilotkan perusahaan tersebut melalui Pengadilan Tata Niaga Semarang. Hal itu dikarenakan putusan Pengadilan Tata Niaga terhadap persoalan pilot dan penjualan saham tidak mencermati kenyataan sebenarnya. Kasus ini bermula ketika terjadi jual beli saham yang dilakukan petinggi perusahaan Blabak tanpa adanya